hal yang penting yang mulia, itu saya pastikan tidak, cuma satu hal yang penting. Saksi ini sejak awal ngaku yang mulia. Kira-kira kepentingan saya melakukan itu apa? Dari satu hal itu yang logikanya begitu yang mulia. Dari awal pemeriksaan yang bersangkutan sudah mengakui fakta-fakta itu dan bahkan cerita bahwa dia diancam. Masa saya kemudian harus takuti dia yang mulia? Ini nggak logis yang mulia. Ya, itu bantahan penyidik KPK Novel Baswedan soal tidak pernah ada ancaman dan tekanan, yang ada justru malah informasi ada ancaman dari anggota DPR kepada Miriam Haryani. Mbak Elsa, Anda menemui Miriam Haryani beberapa kali. Apa persisnya yang disampaikan ke Anda? Ya, pertama-tama Yani protes ya. Dia merasa persidangan itu belum mulai, tetapi surat dakwaan sudah kemana-mana ya. Dan dia merasa tidak mengatakan demikian, tetapi kok dakwaannya seperti ini. Begitu saya baca Kompas ceritanya, oh saya bilang itu dakwaan itu tidak terkait dengan keterangannya Yani. Saya bilang itu ternyata begitu saya lihat keterangannya berkaitan dengan keterangan dari Ibu Sekjen, Ibu Dia, terdakwa 1 dan terdakwa 3 dan beberapa saksi. Jadi saya kan juga belum tahu apa yang diberi keterangannya. Apa yang dikatakan Yani belum tentu. Itu kan bagaimana pembuatan draft dari jaksa. Saya terangkan. Kemudian tunggu. BAP saya juga udah terbuka semua. Nah, jadi saya nunggu. Kemudian nggak berapa lama BAP-nya Yani datang. Ada 3 kali pemeriksaan. Nah, terus saya baca gini. Terus saya bilang, apa yang keberatan dari ini? Terus dia bilang, keberatan saya bahwa gara ini terbuka, kenapa KPK nggak melindungi saya? Menjaga BAP ini nggak boleh. Saya jadi merasa seperti terisolir di DPR itu dan merasa tidak comfortable, di mana semua jadi akhirnya membenci, terisolir, merasa dia berkhianat. Dan siapa nih anggota DPR yang lain merasa Miriam Haryani berkhianat? Iya, dia merasa begitu, tapi dia nggak menyebutkan siapa ya, tapi dia bilang harusnya kan saya dilindungi. Oke, tapi saya ingin klarifikasi, BAP-nya sendiri apakah dibantah? Dia ada sebagian yang dia bilang ini enggak. Saya bilang itu kalau memang ini enggak, kamu lupa seperti pembantu Mimi pada sebetulnya si emak. Saya bilang itu bisa kamu rubah dan kamu sampaikan, dan apa yang sekarang kamu breakdown semua yang keterangan ini mana ini. Baik. Yang benernya bagaimana itu, tapi kamu mencabut semuanya. Ini begitu saya baca itu berkaitan terus. Oke. Jadi bukan keseluruhan BAP, ada bagian-bagian dari BAP begitu. Ada, tapi waktu pada saat itu baru 1 aja. Terus saya bilang, nah kenapa kamu minta? Mungkin saya grogi, Bu. Saya bilang kalau grogi di depan penyidik sih biasa-biasa aja, gue bilang. Tapi kamu juga punya hak untuk bisa memperbaiki. Saya nggak mengenal istilah mencabut, tapi memperbaiki yang benernya bagaimana. Jadi itu nggak bisa kamu bedol gitu, itu kan berurutan secara sistematis. Anda juga menceritakan sempat ada pengacara yang datang, kemudian BAP dicoret-coret, apa itu maksudnya? Jadi saya sendiri nggak begitu tahu ya. Jadi yang ketiga kali datang, maksudnya yang kedua kali untuk Yaninya, ketiga kali untuk kakak sepupunya datang ke kantor saya. Baik. Karena banyak orang dan itu saya banyak itu dia ada nelpon nungguin siapa saya nggak ngerti. Jadi saya ya udah deh ya saya ngurusin klien yang lain, nanti saya datang lagi karena kan kita mau membahas satu persatu. Langsung to the point, Mbak Elsa. Nah begitu saya pas balik, saya lihat kok ada laki-laki. Terus saya lihat dari belakang, karena saya kan dari belakang, saya lihat itu BAP ada, kan saya hafal BAP itu. Terus saya lihat udah ada di garis dicoret-coret, terus ada tulisan dicabut, sini cabut. Jadi terus saya kaget, siapa nih anak ini? Terus saya duduk di sampingnya, Yani di depan, di sini kakaknya, saya bilang, hey, saya waktu itu lupa namanya, benar-benar lupa. Tapi anak itu sering datang ke kantor. Saya bilang gini, kamu kan datang ke sini untuk apa? Saya bilang gitu. Terus dia ketawa-ketawa aja. Kamu lawyernya siapa sih? Saya pada sampai saat ini saya bukan lawyernya Yani, saya cuma teman aja. Oke. Terus saya bilang saya bilang gini, saya juga lagi bantuin apa yang untuk mengungkapkan isi hati dia, cara berpikir dia,
untuk menjadi yang benar. Oke, jadi apa yang Anda lihat? Itu ada upaya untuk mengubah BAP? Saya nggak bisa bilang begitu karena saya nggak mendengar kata. Cuma saya melihat itu dan saya, namanya saya lawyer udah lama ya, jadi saya bilang, kamu hati-hati. Ini urusannya dengan KPK. Urusannya kalau kayak begini-begini saya nggak mau. Ya ini sahabat saya. Kalau sampai dia terjadi, ini 12 tahun loh ancamannya. Saya bilang gitu. Jadi kamu jangan pengaruh itu. Ikuti cara berpikir dia, yang mana yang benar, kita membantu, bukannya. Saya ingin minta tanggapan Mas Febri soal ini, soal drama pencabutan BAP, ada yang datang, kecurigaan yang terjadi. Apa KPK melihatnya ini sebagai apa? Kita tentu menelusuri hal tersebut. Pertama kita lakukan pemeriksaan saksi, ada sejumlah saksi yang sudah kita periksa sampai hari ini, hampir 10 saksi saya kira, termasuk juga pemeriksaan tersangka. Kita akan cari buktikan, jadi tentu minimal 2 alat bukti sudah ada dan kemudian kita perkuat buktinya tentang indikasi pemberian keterangan yang tidak benar di pengadilan. Tentu itu menjadi kewajiban kita untuk mengumpulkan bukti itu dalam waktu yang semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita akan cari kenapa, siapa, dan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sampai kemudian membuat saksi Miriam pada saat itu mencabut keterangannya seluruhnya dan memberikan keterangan seperti yang sudah disampaikan di pengadilan. Tentu penting bagi kami untuk mencari itu agar konstruksi perkaranya menjadi utuh. Sekaligus nanti kita akan lihat apakah pihak-pihak yang mencoba mengintervensi atau mempengaruhi ini bisa dikenakan pasal obstruction of justice di pasal 21. Ancaman pidananya juga antara 3 sampai dengan 12 tahun. Jadi tidak hanya akan berhenti di Miriam Haryani, tapi mungkin yang lain? Tentu saja itu menjadi kewajiban bagi kami agar kasus ini tidak sepotong-sepotong. Terakhir untuk Anda, akan pra-peradilan? Saya minta proses pra-peradilan dihargai dan fair. Jangan sampai perkara ini cepat dibungkus istilahnya sama KPK karena mereka kan satu atap. Yang kedua, klien saya kan juga sama, punya hak di mata hukum yang sama. Jangan diberlakukan beda. Kenapa? Kalau nggak kasus IKTP, nggak kayak gini nih. Banyak contoh ke belakang. Sidik itu semua, pencabutan. Baik. Kita akan tunggu di pra-peradilan. Iya. Terima kasih. Setelah ini kita akan lanjutkan. Ini kan membahas ini karena ini spesifik soal sangat kental kaitannya dengan hak angket DPR. Jadi kita akan lanjutkan soal itu setelah pariwara.